Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, selamat datang di podcast kelompok 2, batch 4, Bappekom 7, Banjarmasin. Kali ini kita mau bahas fenomena yang sering kita dengar belakangan ini, yaitu berjudul kabur aja dulu. Nah, apa jadinya kalau sikap ini terbawa saat kita harus menghadapi masalah bangsa, terutama sebagai ASN? Yuk kita ngobrol bareng. Kali ini panelis kita terdiri dari 4 orang, yaitu Bang Samuel, Bang Sandi, Kak Sari, dan Kak Santi. Baik, akan saya mulai dengan Bang Samuel. Bang Samuel, coba ceritain deh, apa sih sebenarnya maksud dari kabur aja dulu? Oke, Mbak Salsa. Kalau yang saya lihat sih, kalau radio dulu itu biasanya muncul saat orang lagi menghadapi masalah berat ya. Entah itu sakit gagal, stres, atau kemudian bingung harus bagaimana. Jadi lebih gampang memilih menghindar dulu. Nah, kadang ini memang wajar. Tapi kalau kebiasaannya kabur terus, ya masalah nggak akan selesai. Nah, benar banget itu, Bang. Nah, jadi eh, bisa aja ini adalah tanda bahwa tubuh kita sedang butuh istirahat, tapi jangan sampai mengubah gaya hidup gitu ya, Bang. Ya. Oke, selanjutnya dengan narasumber kita yaitu Bang Sandi. Bang Sandi, gimana kalau sikap ini kita kaitkan dengan isu kontemporer yang lagi dihadapi bangsa kita? Boleh dijelaskan, Bang Sandi? Wah, ini menarik banget. Bayangin kalau ASN atau masyarakat memilih kabur aja dulu dari isu-isu besar kayak korupsi, narkoba, atau hoax di media sosial. Akibatnya bisa fatal, karena bisa mengakibatkan korupsi makin merajalela, hoax bikin masyarakat terpecah, dan juga masalah perubahan iklim kalau dihindari, malah makin parah bencananya. Sebagai ASN, mental yang kuat dan tanggung jawab jadi kunci untuk bertindak. Kita tak bisa diam atau lari dari masalah. Sekecil apapun peran kita, jika dijalani dengan integritas dan keberanian, akan membawa perubahan nyata. Kalau bukan kita, siapa lagi kan? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nah, betul. Aku setuju banget tuh, Bang. Kita butuh mental yang kuat biar siap untuk menghadapi masalah dan tantangan yang ada gitu ya, bukan kabur begitu. Oke, kita beralih ke narasumber selanjutnya yaitu Kak Santi. Kak Santi, kalau begitu menurut Kakak apa sih aksi nyata yang bisa dilakukan ASN biar nggak jatuh ke mental yang kabur aja dulu gitu? Ya, baik. Terima kasih. Jadi ASN itu harus kritis dan adaptif. Misalnya, kalau ada hoax, jangan cuma diam, tapi harus klarifikasi dengan data. Terus, kalau ada perubahan seperti digitalisasi, nah ini kita harus siap belajar dan beradaptasi. Dan yang paling penting, ini kita harus melakukan kerjasama dengan semua pihak. Baik itu dari pihak masyarakat, kemudian akademisi, pemerintah, swasta, media atau yang biasa kita sebut dengan model Compelix. Jadi dalam menghadapi masalah itu kita harus kolaboratif. Jadi kita cari solusi bersama-sama. Seperti itu. Wah, keren nih definisinya. Jadi nggak kerja sendirian lagi ya, tapi kita harus kerja bareng-bareng. Setuju banget, setuju. Nah, selanjutnya itu Kak Sari. Kak Sari bisa coba tambahin nggak dari perspektif bela negara? Apa ya hubungannya dengan fenomena kabur aja dulu ini? Oke, terima kasih Salsa. Nah, kalau bela negara itu bukan cuman angka senjata ya, tapi juga kesiapan mental, fisik, maupun moral kita. Kalau kita terbiasa kabur, artinya kita belum siap nih. Padahal bela negara bisa dimulai dari hal yang sederhana. Contohnya disiplin kerja, menolak gratifikasi, atau nggak ikut nyebar hoax. Sampai kita juga bisa loh ikut dalam mitigasi bencana. Jadi, menghadapi masalah tuh dengan begitu Salsa. Itulah bentuk bela negara masa kini. Wah, jelas banget nih sekarang bela negara ternyata sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari ya Kak. Nggak perlu jadi tentara atau Polri dulu supaya bisa bela negara. Oke, sebelum masuk ke bagian penutup, saya ingin tahu nih, menurut panelis kalian yang hadir di sini,
Bagaimana ya solusi terhadap isu kabur aja dulu dengan posisi hadirin sebagai ASN? Boleh dimulai dari Bang Samuel, kemudian dilanjutkan ke Bang Sandi, Kak Santi, dan yang terakhir Kak Sari. Silakan. Baik, Salsa. Mungkin kalau sebagai seorang ASN, yang dapat diberikan yang pasti menjadi ASN yang berintegritas. Seperti yang kita ketahui ya, penyebab isu kabur aja dulu, salah satunya mungkin adalah sistem pelayanan dalam pemerintahan yang kacau, sehingga membuat banyak masyarakat kecewa. Nah, dengan menjadi ASN yang berintegritas, maka kita bisa merubah pelayanan dari sistem yang sebelumnya susah dipercaya oleh masyarakat menjadi sistem yang terpercaya. Oke, selanjutnya Bang Sandi, silakan. Perspektif saya ya sebagai ASN muda yang bekerja di bidang bina marga, saya memanfaatkan pengetahuan teknis dan manajemen proyek ya, supaya setiap konstruksi jalan yang saya tangani bisa sesuai standar dan punya kualitas yang baik. Nah, saya juga rutin tuh melakukan pengawasan dan evaluasi kondisi jalan agar tetap aman dan nyaman digunakan oleh masyarakat sehari-hari. Nah, dengan kondisi jalan yang terjaga baik, saya berharap masyarakat bisa merasa nyaman dan tenang saat berkendara, sehingga pikiran mereka bisa jauh tuh dari beban dan kekhawatiran. Selain itu, saya juga berusaha terus mengintegrasikan teknologi terbaru dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, supaya proses kerja lebih efisien, tepat waktu, dan hasilnya tahan lama. Karena saya bagian dari generasi penerus, kita-kita juga semua ya. Saya selalu semangat untuk terus belajar, berinovasi, dan beradaptasi dengan perkembangan terbaru di bidang infrastruktur gitu. Saya yakin dengan pendekatan yang tepat dan kolaborasi yang baik, kita bisa mendukung pembangunan jalan yang tidak hanya berkualitas tapi juga ramah lingkungan, serta berkelanjutan untuk masa depan. Nah, semangat ini yang selalu saya bawa dalam setiap pekerjaan saya di bidang market gitu. Oke, baik Bang Sandi dari BPJN ya, khusus mengurus jalan dan fasilitas lainnya. Nah, kemudian boleh lanjut ke Kak Santi, bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi kalau saya ini kebetulan penempatannya di Cipta Karya, kerjanya di Balai Penataan Bangunan Pasaran dan Kawasan. Jadi di BPBPK ini kita banyak aspek nih yang kita tangani, dan air minum, kemudian ada sanitasi, ini berkaitan dengan sampah dan air limbah, kemudian ada bina penataan bangunan. Nah ini misalnya itu terkait PLBN ataupun bangunan gedung negara lainnya, dan yang terakhir itu PKS, pengembangan kawasan strategis. Nah jadi di sini kita sebagai ASN, nah ini kita adalah pelayanan publik yang harus berintegritas, berkomitmen untuk merancang kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Kemudian kita juga saat melakukan perencanaan, ini kita juga harus melakukan penampungan aspirasi dan empati bersama masyarakat agar perencanaan nanti yang akan kita bangun ini dapat menyelesaikan masalah yang ada di sana. Nah, kenapa di sini kita harus melihat aspirasi dari masyarakat, karena yang tinggal di situ adalah mereka, dan mereka yang paling tahu kebutuhan yang mereka inginkan untuk kawasan di sekitar tempat tinggal mereka. Mungkin seperti itu sih, Mbak. Oke, terima kasih. Berarti aspirasi masyarakat juga sangat penting dan harus didengarkan ya, Mbak. Oke, kita Ya. lanjut ke panelis selanjutnya, yaitu Mbak Sari. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Salsa. Nah, kebetulan saat ini saya penempatan di BPBBK Kaltim. Nah, mungkin teman-teman juga tahu nih kalau Kaltim saat ini fokusnya adalah pembangunan IKN. Nah, kalau dari solusi dari saya sebagai ASN, kita tetap harus bersifat netral, tapi tetap harus menjembatani gagasan atau aspirasi dari masyarakat dan kebijakan pemerintah. Nah, contohnya nih kalau di IKN tuh sekarang lagi gencar banget pembangunan gitu ya, pasti ada target dari pemerintah. Tapi saya juga pasti perlu pembebasan lahan dong dari masyarakat. Kita tetap harus menjalankan target, tapi pembebasan lahan ke masyarakat dengan cara yang humanis dan tetap dengan empati yang tinggi. Seperti itu, Mbak Salsa. Oke, Kak Sari, terima kasih pendapatnya. Berarti kita pembangunan juga harus humanis ya, memperhatikan lingkungan dan juga masyarakat sekitarnya. Oke, sebelum kita tutup, aku mau minta satu kalimat refleksi singkat nih dari masing-masing panelis.
gimana cara mengubah kabur aja dulu jadi sikap siap dalam menghadapi masalah. Bang Samuel? Nah, bangsa kalimat dari saya, jangan takut gagal, lebih baik coba dan belajar daripada kabur. Oke, kalau Bang Sandi gimana? Hadapi masalah kecil dulu, karena dari situ kita bisa siap hadapi masalah besar. Nah, selanjutnya Kak Santi. Kolaborasi adalah kunci. Kolaborasi bukan sekedar pilihan, ia adalah fondasi perubahan. Tantangan besar tak perlu dihadapi sendiri karena kekuatan sejati lahir dari kebersamaan. Oke, yang terakhir Kak Sari bagaimana? Bela negara itu dimulai dari hal yang sederhana, jadi jangan kabur, tapi hadir dan siap berkontribusi. Boleh beri tepuk tangan semuanya? Oke, keren, keren, keren. Semua pendapat panelis di sini sangat mencerahkan ya, dan menambah perspektif baru dalam bela negara. Nah, jadi intinya, kabur aja dulu, mungkin wajar sesaat. Tapi kita harus kembali lagi untuk menghadapi masalah dan tantangan yang ada. Karena kalau bukan kita yang siap menghadapi tantangan bangsa ini, siapa lagi? Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. See you semuanya. Bye-bye. Bye-bye.